Selamat malam teman-teman. Di video yang kedua, video kali ini saya akan menceritakan kisah mistis saya di rumah kakek. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya diteror oleh hantu pocong ketika masih tinggal di rumah kakek. Sore itu pukul 5 sore. Saya sedang bersiap untuk mandi menuju ke kamar mandi. Kamar mandi ini berada di ujung dapur di lorong paling belakang. Ketika saya berada di dalam kamar sedang beraktivitas, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali. Saya pikir itu ibu saya. Ternyata ketika saya buka pintu tidak ada orang sama sekali. Kemudian saya tutup kembali pintu kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar kembali ketukan. Saya buka pintu kamar mandi, tidak ada orang. Akhirnya saya berteriak karena kesal. Selesai mandi, saya buka pintu. Ketika saya membuka pintu, sosok pocong kecil mengintip dari balik tembok di samping kamar mandi. Seketika itu saya langsung lari masuk ke dalam kamar. Saya pikir semenjak teman ibu datang, gangguan sudah tidak ada lagi. Ternyata saya salah. Gangguan masih ada dan semakin menjadi-jadi. Malam harinya saya berada di ruang TV. Ketika sedang asik menonton TV, tiba-tiba perut terasa sakit. Saya berniat ke belakang untuk menuju ke kamar mandi. Perlahan saya melewati ruang makan. Di ruang makan, semua pintu memiliki kaca sehingga teras luar terlihat dari kaca. Malam itu terlihat dengan jelas kain putih lusuh dengan bekas-bekas tanah terlihat di antara jendela-jendela pintu, sedang bersandar di tembok dekat pintu. Karena penasaran, saya melihat lebih dekat untuk mengetahui lebih jelas apakah kain itu. Setelah saya melihat dengan lebih dekat, ternyata sosok pocong dengan kain yang lusuh bekas tanah berwarna merah kepucatan bersandar di salah satu sudut di dekat pintu. Saya pikir hanya kain biasa yang ditaruh ibu di teras dekat pintu. Ternyata merupakan sosok pocong yang sangat menyeramkan yang sedang bersandar di depan pintu masuk. Saya pun mengurungkan untuk ke belakang. Kembali saya berlari ke dalam kamar dan ketakutan malam itu. Keesokan harinya, seperti biasa, saya mengerjakan PR. Ketika itu masih teringat jelas di ingatan saya, malam hari sekitar pukul 19.00 atau jam 7 malam.
Saya berada di ruang tamu sedang mengerjakan soal-soal IPS. Ketika sedang asik mengerjakan, ada suara di jendela ruang tamu. Sekilas saya melihat tidak ada apa-apa. Saya pun lalu melanjutkan untuk mengerjakan tugas. Tak lama terdengar kembali suara ketukan di jendela. Ketika saya melihat ke arah jendela, muncul kembali sosok pocong dengan kain lusuh yang terikat 3 bagian sedang duduk membelakangi saya tepat di depan kaca teras. Malam itu pun menjadi semakin mencekam, menjadi semakin menakutkan. Ketika saya hendak bangun dari tempat duduk, sosok pocong tersebut tiba-tiba menghilang. Lalu saya mengarahkan pandangan ke kaca bagian depan. Di sana terlihat kembali sosok pocong yang tiba-tiba muncul dan duduk di bangku teras depan rumah. Seketika itu saya langsung menangis dan berlari ke dapur untuk menghampiri ibu yang sedang masak. Di sana saya ceritakan kepada ibu tentang apa yang saya lihat di ruang tamu. Tak lama kemudian ibu menenangkan dan meminta saya untuk segera tidur malam itu. Keesokan harinya ibu kembali berkonsultasi dengan teman ibu yang waktu itu membacakan doa. Menurut teman ibu, bahwa sosok penghuni itu berasal dari pohon durian yang berada di belakang rumah kakek. Di belakang rumah kakek ada sebuah pohon durian yang sangat besar. Menurut teman ibu, di sanalah pusat atau tempat tinggal sosok makhluk halus tersebut. Teman-teman, untuk video part 2 ini saya akhiri di sini. Nantikan video terakhir di part 3 dengan teror hantu kuntilanak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir. Tetap stay dan nantikan video terakhir atau video yang ketiga. Selamat malam.